Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Edawil Darno dengan NIM 3337240061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang array dalam bahasa pemrograman C++. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan array satu dimensi. Apa sih array satu dimensi itu? Nah, array satu dimensi itu yaitu struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang harus sama. Nah, jadi dari semua elemen yang ada di dalam array itu harus memiliki tipe data yang sama. Kenapa dinamain array satu dimensi? Karena array ini hanya bisa menyimpan satu baris memori saja. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasi array-nya. Saya akan menggunakan tipe data integer dan ingin menggunakan nama array-nya yaitu angka. Nah, saya akan menentukan jumlah elemennya. Nah, jadi jumlah elemen dalam array angka ini saya akan 5. Akan menyeting 5. Nah, terus gimana? Nah, ini udah dideklarasikan nih array-nya. Terus gimana menginisialisasikannya? Nah, jadi seperti ini, sama dengan surawal. Nah, di dalam array ini saya bisa menyimpan hingga 5 angka dengan dipisah tanda koma. Nah, elemen yang pertama 10, elemen yang kedua 20 dan seterusnya. Nah, cara memanggil array itu menggunakan indeks yang sesuai dengan posisi array tersebut. Nah, 10 karena array itu dimulainya dengan indeks dari angka 0, berarti di sini 10 itu elemen pertama dan dipanggilnya dengan indeks 0. Ini indeks 1, 2, 3, 4. Nah, jadi begini cara memanggilnya. Cout. Di sini saya akan memanggil elemen yang kedua. Nah, kita akan memanggil array-nya dengan nama angka dan memanggil elemen yang kedua. Nah, karena dimulainya dengan angka 0, berarti elemen yang kedua itu indeksnya di dalam indeks 1. Nah, jadi seperti ini. Maka ini adalah outputnya 20. Tuh. Nah, jadi cara memanggil array itu menggunakan indeks ya. Jadi angka indeks yang pertama yaitu indeks 0, berarti angkanya yaitu 10. Nah, jadi indeks yang kedua yaitu indeks 1, angkanya 20. Indeks yang ketiga, indeks yang keempat, indeks yang kelima, angkanya akan sesuai dengan elemen yang kedua, indeks pertama, elemen yang ketiga, indeks kedua, elemen yang keempat, indeks ketiga, dan elemen yang kelima, indeks keempat. Jadi ketika ingin memanggil elemennya berarti tinggal dikurangi satu indeks. Misalkan ingin mengeluarkan elemen yang ke-20, maka memanggil indeksnya berarti 19. Nah, jadi begitu penjelasan tentang array satu dimensi. Nah, baik. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang array dua dimensi. Array dua dimensi ini memiliki baris dan kolom dalam menyimpan memorinya.
sedangkan array satu dimensi hanya memiliki satu baris. Nah, jadi cara mendeklarasikan dan cara menginisialisasinya seperti ini ya. Saya akan menggunakan tipe datanya berbentuk integer. Karena matriks ya, kita akan namakan nama arraynya matriks. Jumlah kolom dan jumlah baris dan jumlah kolom. Sini kita jadi di dalam kurawal ini tambahkan kurawal lagi untuk menyimpan baris dan menyimpan kolom. Pertama, dalam baris saya akan mengisi 3 elemen karena di sini sudah ditentukannya 3 elemen, yaitu 1 2 3, dan kurawal untuk kolom 4 5 6. Nah, seperti ini. Lalu di sini gimana sih tampilan di memorinya? Jadi tampilan di memorinya itu seperti gini. Baris 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi yang ini merupakan baris secara horizontal. Nah, kalau kolom itu secara vertikal ke bawah. Jadi baris pertama yang ini, baris kedua yang ini. Kolom pertama yang ini 1 dan 4, kolom kedua 2 dan 5, kolom ketiga 3 dan 6. Nah, terus gimana cara kita mengakses array 2 dimensi ini? Nah, cara mengaksesnya itu kita misalkan ingin mengakses elemen dengan baris kedua dan kolom ketiga. Nah, berarti sini matriks. Karena kita ingin mengakses kolom baris kedua, maka kita akan menulisnya baris kedua dan kolom kedua juga, kolom ketiga. Maka outputnya akan seperti ini. Salah tiks. Nah, agak rapi ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakses elemen dalam matriks 2 dimensi ini? Nah, cara mengaksesnya yaitu sama seperti array 1 dimensi, yaitu indeksnya dikurangin 1, dan tetapi kita bisa memanggil baris dan kolomnya. Nah, jadi seperti ini ya, cout elemen baris, kita akan mengambil baris kedua. Jadi output di sini harus 6 ya, karena kolom ke-3, karena baris kedua yaitu ini dan kolom ketiga yaitu ini 6. Nah, gimana cara kita mengeluarkan angka 6? Berarti kita tulis nama arraynya. Baris kedua berarti kita panggil dengan indeks 2 ya, panggil dengan indeks 1 karena elemen kedua, dan kurangin 1 untuk indeksnya. Lalu untuk kolomnya kita akan kolom ketiga, berarti indeksnya 2. Nah, jadi seperti itu. Nah,
harus 6 ya di sini. Tuh. 6. Nah, gimana cara ngeluarin kedua? Cara ngeluarin angka 2. Nah, lihat di sini. Angka 2 itu terdapat di baris ke-1 dan terdapat di kolom keberapa? Terdapat di kolom ke-2. Nah, berarti di sini baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 kolom kedua. Maka hasilnya kan 2. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk array 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang operasi dasar dalam array. Nah, jadi operasi dasar dalam array itu ada banyak ya, seperti memanggil array satu persatu, sorting, dan yang lain-lain. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang memanggil array setiap elemennya di dalam array satu persatu. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita buat dulu array satu dimensi ya, dengan data array lalu x-nya kami akan alih di sini 8 1 2 3 4 5. Nah, bagaimana cara mengeluarkan array ini satu persatu? Nah, jadi kita akan menggunakan pengulangan for ya. Nah, for gitu ya. Jadi dengan nilai dari 0 karena sini jumlah yang saya maka pengulangan ini tidak bisa 5 dan nilai dari 0 berarti apa? Out array i spasi, kita kasih spasi pada setiap nomornya. Jadi hasilnya seperti ini. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, jadi begitu cara operasi dasarnya, yaitu transversal atau memanggil elemen dalam array satu persatu. Terus gimana buat yang dua dimensinya? Nah, jadi dua dimensinya kita seperti ini ya. Nah, jadi cara pengulangannya itu kita menggunakan for, juga masih tetap sama. For dimulainya dari 0. Ya, barisnya dari 2. Dan i sudah dipakai lagi. Nah, di plus kita melakukan itu kolom. Yang tadi sudah dibilang dengan j sama dengan 0. 2, 3 dari 3. Jadi plus. Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini otomatis. Jadi sama dengan jadi baris dari satu kolom. Nah, seperti ini. Kita kasih satu. Sudah selesai. Terus setelah itu untuk nambah itu 0. Tadi terdapat error ya. Di sini saya malah menggunakan i daripada j. Nah, jadi compile. Nah, jadi akan keluarnya baris pertama 10 20 30 dan baris kedua 40 50 60. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jadi seperti itu cara memanggil array satu persatu dalam dua dimensi. Lanjut, kita akan ke operasi, yaitu pencarian. Nah, jadi kita bisa mencari atau memeriksa ya elemen satu persatu dalam array. Jadi saya akan menulis terlebih dahulu kodenya. Nah, jadi di sini saya menggunakan array satu dimensi dengan namanya angka dan jumlah elemennya 5. Jadi kita bisa mencari ya nilai yang kita mau dalam array tersebut. Misalkan kita ingin mencari angka 12 di posisi
-1. Nah, di sini kita akan memeriksanya menggunakan for. Nah, di sini kita menggunakan logika if. Nah, jadi di dalam angka kenapa menggunakan itu? Jadi di sini kita si for ini untuk memeriksa atau untuk mengulangi logika if berulang kali sampai elemen itu habis, yaitu sampai 5. Nah, di if ini kita akan memeriksa di dalam array angka apakah ada elemen yang akan dicari, yaitu elemen 12. Nah, jadi di sini tuh memeriksa satu persatu mulai dari 44, 55, 99, 89 dan 12. Ketika angkanya ditemukan, yaitu angka 12 ditemukan, maka posisi atau perlakuan perulangan dari for ini akan diselesaikan dengan break. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada if angka 12 ditemukan di indeks 4. Angka 12 ditemukan di indeks keempat. Nah, berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, gimana kalau kita ingin mencari ingin mencari elemen 99? Nah, apakah ada 99? Ternyata 99 ada, ditemukan di indeks 2. Indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, gimana kalau tidak ada, yaitu 34. Sini kita cari. Nah, maka yang akan keluar angka 334 ditemukan di indeks posisi tidak sama, di posisi 1. Nah, kalau misalkan tidak ditemukan, berarti angka tidak ditemukan. Nah, jadi seperti itu cara operasi mencari array dalam bahasa pemrograman C++. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam sorting ya. Nah, jadi sorting ini ada banyak jenis-jenisnya atau tipe-tipenya. Tapi di sini saya akan menggunakan sorting bubble sort saja, karena bubble sort merupakan salah satu sorting yang kita bisa lakukan dengan mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan array yang sama dari sebelumnya. Nah, jadi cara melakukannya yaitu for yang namanya for dia tadi dari 0 sampai 5 dan mulai apa, lalu kita ulang lagi. Jadi ini nah, ini merupakan dikurannya dasar yang kita akan ubah. Jadi cek dari 5 dikurangi lagi 1 seperti itu, jadi tambah di plus kita pakai ini dengan guna ini kita menang if angka apa itu tadi angka yang disebutkan dalam lagi lebih besar daripada bang J, lebih besar daripada angka J setelahnya, J lebih besar itu burung. Nah, maka itu kan menentukan di sini angka J itu kan angka J mana lalu kita keluarkan hasil dari penggunaan tersebut array yang telah diurutkan. Jadi ini pengurutannya dari besar ke kecil. Jadi ketika angka sebelumnya lebih besar dari angka setelahnya, maka akan ditukar array yang telah diurutkan. Nah,
di sini kita akan menggunakan for lagi ya untuk memanggil elemen array satu persatu. Jadi kita menggunakan for lagi. For jadi hasilnya akan seperti ini. 12. Oh, ini dari terkecil ke terbesar. Jika ingin dari terbesar ke terkecil, kita bisa mengubah ini. Nah, seperti itu. 99 89 55 44 12. Nah, itu cara operasi pengurutan dalam array. Nah, terus kita akan operasi menjumlahkan semua elemen yang ada di dalam array. Nah, jadi kita tuh akan menggunakan array satu dimensi lagi ya dengan array yang ini. Jadi kita dijumlahin, misalkan dari semua ini yang tertulis di sini 44 ditambah 55 ditambah 99. Jadi akan dijumlahkan dan akan dikeluarkan berapa totalnya. Baik. Nah, jadi seperti ini. Kita akan menggunakan total ya. Karena di sini kita akan mendeklarasikan totalnya. Jadi 0 karena hanya untuk dideklarasikan saja terlebih dahulu. For nah, totalnya di sini sudah ada ya 299. Ini bisa dikurangi ditambah. Nah, jadi ya hasilnya 299. Ada 1 2 3 4 5 3 6 11. Hasilnya akan 15. Nah, begitu cara operasi penjumlahan total dalam semua elemen di dalam array. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dalam array, yaitu nilai maksimum dari elemen-elemen yang terdapat di dalam array. Kita akan menggunakan array ini lagi. Di sini kita akan menggunakan maksima dan minimum ya. int max sini sama dengan di sini kita akan tentukan terlebih dahulu int yang maksimal yang paling terbesar itu array dengan indeks yang pertama. Nah, terus yang kecilnya itu sama ya, array dengan indeks pertama juga. Nah, jadi di sini kita akan deklarasikan terlebih dahulu. Kita tutup. Angka paling tua itu lebih besar dari maksimum. Maka maksimal angka itu. Nanti ada lagi angka 1 2 3 lebih kecil daripada yang telah disettingnya. Di sini gariskan itu 9. Nilai maksimum. Di sini nilai yang paling besarnya 5 dan nilai yang paling kecilnya itu 1. Jadi seperti itu. Saya akan menyelesaikan masalah atau kasus. Nah, jadi untuk untuk mendapatkan masalah atau kasus ini, saya akan menggunakan ChatGPT untuk memberikan saya contohnya. Tolong berikan saya masalah.
tentang kasus untuk ARAI 1 dan Bensin Masih kasus. Baik, jadi masalahnya seperti itu ya. Di sini kasus seseorang guru meminta nilai yang memiliki daftar nilai ujian dalam ARAI buat program. Nah, jadi seperti ini. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa, masukkan nilai ujian untuk setiap siswa, menghitung dan mengambilkan nilai rata-rata. Nah, jadi kita akan menggunakan seperti ini ya. INT angka. Misalkan di sini kita jumlah siswa. Ini jumlah siswanya itu 5. Nah, untuk INT angka 5. Nah, terus sekarang kita akan membuat nilainya. INT total sama dengan 0. Terus INT nilai siswa sama dengan INT nilai siswa. Jumlah siswa siswa nilai total. Nah, jadi kita akan memasukkan nilai siswanya. Gunakan pot 5 siswa tuh. Total 5 tuh rata-rata. INT rata semua itu dari keluarnya 65. Masih salah ya guys. Oh, jadi kesalahannya di sini nih, rata-rata. (70, 80, 90, 106). Nah, jadi kesalahannya ada di sini nih. Ini seharusnya rata 70, 80, 90, 100. Nah, saya sudah menggunakan kalkulator. Nah, jadi meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa, masukkan nilai ujian untuk setiap siswa, menghitung dan menentukan nilai rata-rata kelas, menentukan nilai tertinggi dan terendah. INT max sampai 0, min sampai 0. Oh, INT sampai 0, 5, 11. Masukkan nah, kita ambil nilai terbesar. Oh, 70, 60, 70, kenapa
Oke. Wajahnya dirasa gitu. Enggak kok, nggak jelek, ganti. Siapa sih? Jahat aja anjing. Rizky itu mana tuh? Nih, Mana ini? Tahu teman lupa. Cakep sekarang. Nah, jadi seperti itu ya cewek gua bos. untuk nilai terbesar dan terkecilnya sudah Cewek ditemui. lo tuh, Iyalah. cewek lo tuh. Ih, jelas. Kapan cewek lo pak? Pas MT. Baik, jadi begini adalah kasusnya untuk array 2 dimensi. Jadi kita harus ini menyimpan tabel dalam 2 dimensi, kemudian pengguna memberikan dalam harga sama tabel yang ini. Jadi saya akan mengerjakan ya. Saya sudah terus segini selesai menyelesaikannya. Kemudian pengguna untuk memasukkan pada masing-masing item. Ding anjing 147. Go, langit anjing. Iya, gua. Buka. Nah, jadi seperti ini ya kodenya sudah jadi. Kita coba jalankan. Masukkan jumlah makanan 3, jumlah minuman 3. Harga makanan ke-1 3.000, makanan kedua 4.000, 5.000. Harga minuman 2.000, 2.500, 1.000. Daftar harga. Nah, jadi seperti ini guys, rata-rata harga makanan dan rata-rata harga minumannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.